Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Jadi sebelum kita memasuki pembelajaran, boleh kita membaca doa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya dulu yuk. Doa dimulai. Oke, baik, kita sudah berdoa. Nah, jadi Bapak akan mengabsensi dulu, ya. Adiasta, Adiba, Afika, Alif, Sofianto, Uti, hadir. Zahra, Zahra Okta, Zarfan. Oke, berarti dua yang gak masuk karena sakit ya. Nah, jadi sebelum kita masukin pembelajaran, coba lihat ke depan. Di sini Bapak akan menyampaikan tentang kelola emosi, ya. Jadi materi kita pada hari ini adalah kelola emosi. Nanti akan Bapak berikan tujuan layanannya, apa maksud dari kita mempelajari tentang materi hari ini. Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak akan menyampaikan kesepakatan kelas. Kira-kira bisa nggak kita laksanakan seperti ini? Hadir tepat waktu, semua udah ada di kelas ya. Selanjutnya, komitmen hadir sampai dengan selesai kegiatan. Selanjutnya, partisipasi aktif dan tanggung jawab dengan kegiatan yang akan kita laksanakan nanti. Dan yang terakhir, kalau misalnya mau ke toilet, izin terlebih dahulu. Ini Bapak harapkan supaya kita itu bisa memahami semua materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Paham semua? Oke, selanjutnya kita akan ice breaking dulu. Nah, ini ada senam 7 jurus BK hebat. Jadi, Bapak pengen kalian itu melakukan gerakan yang ada di video dan diikuti cara gerakannya. Bisa semua ya? Oke, silakan berdiri semua dulu yuk. Kelihatan kan ya? Semangat ya. Ini Bapak mulai. Tumbuh diriku yang sehat bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, menggunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalur koneksi, membangun kolaborasi dan menangkap situasi. Sekolah aman dan nyaman, menjaga menggerakkan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus,
Lupakan 7 jurus kelola emosi, kelola emosi, emosi. Jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menangkan situasi. 7 jurus mereka hebat, bersama murid melangkah hebat. 7 jurus mereka hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Oke, tepuk tangan semua ya. Oke, silakan duduk kembali yuk. Mana ada agak segar ya? Atau mau diulangi lagi? Oh, udah. Kita lanjut ke materi biar nggak termakan waktu. Nah, selanjutnya Bapak akan menyampaikan tujuan dari layanan yang akan kita pahami hari ini. Yang pertama, membantu siswa mengenali berbagai jenis emosi seperti senang, sedih, marah, takut, cemas, dan lain-lain yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yang selanjutnya, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengekspresikan emosi secara tepat sesuai dengan situasi, lingkungan, dan norma sosial yang berlaku. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan siswa dalam mengendalikan emosi negatif, misalnya marah, kecewa, atau iri, agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, melatih siswa menggunakan strategi positif dalam mengelola emosi, seperti menarik napas dalam, berbicara dengan teman atau keluarga, menulis perasaan, atau melakukan aktivitas positif lainnya. Yang kelima, mendorong siswa untuk mampu mengambil keputusan yang bijak saat berada dalam kondisi emosional tertentu, sehingga tidak tergesa-gesa atau merugikan orang lain. Dan yang terakhir, membangun sikap empati dan toleransi dengan memahami bahwa setiap orang bisa memiliki emosi berbeda dalam situasi yang sama. Jadi, kita sebagai manusia itu wajar punya emosi, ya. Jadi emosi itu bukan cuma marah. Sedih, senang, gembira itu termasuk emosi. Kan pasti semua pernah merasakan, benar enggak? Misalnya ketika ulang tahun, kan pasti bahagia, benar enggak? Misalnya diganggu sama teman, ketika kita belajar, dicoret buku kita marah enggak? Marah. Nah, misalnya juga ada kawan yang ingkar janji, kita kecewa enggak? Kecewa. Nah, itulah termasuk salah satu dan macam-macam dari emosi. Paham? Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, nah, di sini selamat datang pendekar. Jadi Bapak anggap kalian tuh pendekar supaya kalian tuh kendalikan emosi dirimu agar emosi tidak mengendalikanmu. Nah, ini yang sering dialami oleh kelas 7 yang masih labil dalam mengelola emosi. Makanya sering terjadi kelahi. Benar kan? Biasanya tuh dia langsung manas tuh. Langsung marah-marah ketika diganggu sama kawannya. Nah, itulah masih emosi labil tadi. Jadi di sini kita supaya bisa paham gimana sih cara ngelola emosi tadi. Dan gimana dampak dari kita nggak bisa mengelola emosi. Gitu. Ya. Bapak lanjutkan lagi. Nah, kita akan bermain kertas emosi. Jadi setiap kalian nanti akan Bapak bagikan satu lembar kertas. Ya, dipegang dulu, jangan diapa-apain. Satu kertas ini kalian pegang masing-masing. Nanti akan ada instruksi yang Bapak bacakan, ada cerita yang Bapak sampaikan, dan kalian ikuti apa yang Bapak instruksikan nanti. Paham semua? Oke, Bapak minta bantuannya, satu orang, satu baris. Akila, boleh bantu sama Bapak? Sini bentar, Kak. Ini bagikan ke kawan-kawannya. Ambilnya satu. Ya, satu. Nah, jadi bagikan semua. Kakak dari depan aja bagikannya. Oh iya semua. Sini Bapak aja bagikan sekalian. Ini bagian ke belakang ya.
Sudah semua? Ada yang belum? Nah, ini kan kalian lihat kertas kalian yang Bapak bagikan. Coba kalian lihat kertas tadi. Masih halus atau enggak? Masih lurus kan? Benar enggak? Masih dalam posisi bagus, posisi baik. Nah, jadi Bapak akan menceritakan sesuatu cerita dan akan memberikan instruksi sama kalian dan kalian lakukan kepada kertas itu nanti. Paham maksud Bapak? Kita langsung praktek aja ya. Oke. Nah, hari ini kita punya teman baru namanya kertas ajaib. Anggap ini kertas ajaib. Ya. Bukan kertas pesulap, kertas ajaib. Kertas ini bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dia ingin membantu kita mengenal perasaan kita sendiri. Yuk kita dengarkan apa kata kertas ajaib. Nah, instruksi pertama. Bagian pertama, saat senang, kertas berkata, kalau kamu merasa senang, usap aku dengan lembut. Aku ingin ikut merasakan senyummu. Coba diusap, ajak siswa mengusap kertas dengan lembut sambil tersenyum. Coba sambil senyum semuanya. Nah, jangan senyum-senyum sendiri. Gitu. Nah, gimana perasaannya? Senang nggak? Senang kan? Lucu kan itu ya? Jadi sambil diusap-usap kertas tadi. Ini kita merasakan emosi loh. Ya, kita belajar merasakan emosi. Jadi biar tahu nih, gimana sih emosi itu gitu. Ya kan? Ada perubahan nggak sama kertasnya? Nggak ada kan? Terasa halus kan kertasnya? Oke, kita lanjutkan. Nah, bagian 2. Saat kesal, kertas berbisik nih sama kita. Kalau kamu kesal, jangan simpan sendiri. Remas aku kuat-kuat, aku bisa menampung rasa kesalmu. Ajak siswa meremas perlahan lalu lepaskan kembali. Coba kalian remas kertas tadi, terus buka lagi. Ya, remas kertas tadi, ya remas kertas kuat-kuat, terus buka lagi, lebarkan lagi. Coba, sudah? Udah kembali posisi semula? Sudah ya? Nah, ada perubahan? Ada. Oke, yang terakhir. Instruksi 3. Saat marah, kertas ini bersuara sama kita. Kalau kamu marah sekali, silahkan sobek aku. Aku akan membantumu mengeluarkan rasa marah tadi. Coba sobek, tapi jangan semuanya. Coba sobek. Itu kalau kamu merasa marah benar. Coba sobek kertas yang di depan kamu. Sudah? Sudah lakukan semua? Sudah ya? Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini penutupnya. Kertas ajaib yang kalian pegang berkata, terima kasih sudah bercerita kepadaku. Ingat ya, senang, kesal, atau marah itu semua wajar, normal. Yang penting kita belajar mengekspresikannya dengan cara yang baik tanpa menyakiti orang lain. Ya, sekarang coba ceritakan setelah mengusap, meremas atau menyobek kertas, gimana perasaan kalian? Kira-kira tahu nggak emosi yang kalian rasakan tadi? Tahu nggak setelah meremas kertas tadi itu? Setelah melakukan yang kalian lakukan kepada kertas, gimana perasaan kalian? Ada pelampiasan kalian kepada kertas tadi, benar kan? Benar nggak? Ya kan? Seperti kesal tadi kita apain? Remas. Nah, coba Bapak mau tanya dulu nih sama kalian. Bagaimana kondisi kertas yang kalian pegang sekarang? Lonyok, rusak, ada yang kertasnya terbagi-bagi banyak. Ada, itu yang paling emosian ya. Yang paling suka marah-marah nih berarti. Ya, yang sobekan paling banyak. Itu lonyok ya, posisi kertas kalian. Selanjutnya, apa kalian merasa menyesal dengan apa yang sudah kalian lakukan pada kertas? Nyesal nggak kira-kira? Nyesal nggak? Udah ngelakuin, udah diremas, udah dirobek-robek, udah disakitin, gitu. Padahal kertas ini niatnya cuman ingin kita tuh melampiaskan kepada dia, gitu. Tapi dia nggak ngerti apa-apa, tapi kalian lakukan apa? Seperti meremas, merobek-robek. Nah, pertanyaan ketiga, refleksi ketiga, jika kertas ini adalah teman kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Ini masih kertas. Kalau orang gimana? Sakit nggak kalau diginikan? Sakit. Benar kan? Nah, jadi ingat,
ketika kita melampiaskan emosi, dikontrol dan dikendalikan supaya nggak terjadi hal yang sama dengan si kertas tanda ajaib ini. Gitu. Paham maksud Bapak ya? Nah, boleh nggak ada yang ngasih kesimpulan sama kegiatan kita ini? Yang merobek kertas. Kira ada nggak bisa ngasih kesimpulannya? Kalau misalnya aku harus seperti apa mengekspresikan emosi, bisa nggak kira-kira? Nggak ada? Ada nggak yang kertasnya masih polos bersih? Ada nggak kira-kira? Nggak ada ya? Yang masih bersih, halus kayak yang tadi pertama kali Bapak kasih. Ada nggak kira-kira? Oh ada. Itu kamu nggak ada emosi ya Bang? Atau emang nggak dilakuin? Nah, berarti posisinya masih polos. Berarti dia polos nih anaknya. Iya kan? Polos dan baik budi. Gitu. Oke, kita sampai bergurau. Oke, Bapak lanjutkan. Nah, di sini Bapak akan menyampaikan materi tentang emosi tadi ini, ya. Kelihatan ya? Oke, kita tonton dulu ya. Mahasiswa baru, Rudi masih menikmati suasana baru. Sebagai mahasiswa baru, Rudi masih menikmati suasana baru. Di hari yang indah, pagi yang cerah, Rudi jalan ke kampus dengan sumringah. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air dan menjebak Rudi. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama baru transfer uang bulanan. Biar basah, saldo bertambah. Apakah kamu termometer atau stabilizer? Oke, sudah ya. Itu udah sebagian tontonan. Dalam suatu kejadian aja itu bisa bermacam-macam emosi timbul. Benar kan? Tadi dia tuh kena ciprat air, dapat transfer, terus jumpa sama ceweknya, terus ketika dia mau traktir ceweknya uangnya ketinggalan. Jadi dalam satu kejadian itu banyak emosi yang bisa timbul. Karena setiap manusia pasti punya emosi. Itu udah manusia hidup. Ya. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, di sini ada beberapa macam emosi yang Bapak tampilkan. Lucu-lucu ya, emot ya namanya ya. Emoticon, emoji, bener kan? Nah, yang pakai WA, pakai IG, pakai Facebook pasti tahu nih emoji-emoji yang ada di HP kalian. Ini termasuk salah satu beberapa emoji yang ada di HP kita ya. Nah, jadi emosi merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan reaksi alamiah yang timbul pada seseorang sebagai dampak terjadinya perubahan tertentu di sekitarnya. Jadi setiap ada kejadian, biasa timbul emosi itu. Tadi seperti Bapak sampaikan tadi, ketika kalian diganggu sama teman, itu respon kalian tuh tiba-tiba bisa marah. Apalagi misalnya dari bangun tidur bad mood nih, benar kan? Pernah nggak gitu? Bad mood, malas bangun misalnya, atau malas ke sekolah. Nah itu juga termasuk dari emosi. Gitu. Kita lanjutkan. Nah di sini adalah self awareness atau mengenali peta emosi. Nanti kita akan melaksanakan tentang peta emosi ini. Jadi di sini ada happy, senang, sedih, marah, takut, semangat, dan loyo gitu. Nah, di sini coba genggam tangan kalian seperti ini. Ayo, coba dulu yuk. Ya. Ini namanya berpikir. Anggap ini otak kita berpikir. Mari ayo kenali otak kita, karena dengan mengenal otak kita, kita bisa jadi pengendali. Jadi pada bode ini, kita berpikir tenang, logis, penuh pertimbangan. Jika pawang kehilangan kendali, maka, jadi anggap keempat jari ini pawang. Gitu ya. Yang bisa mengendalikan emosi kita. Anggap aja seperti itu. Selanjutnya, kenali emosi selanjutnya, coba buat seperti ini, angka 4. Ya, angka 4. Ini anggap aja nih seperti bunglon. Ya, kita mengenal dengan nama pengendali. Bunglon mengambil alih kendali, perasaan akan mengambil alih jika bunglon hilang kendali, maka jadi dia tuh udah rentan untuk marah, untuk melampiaskan emosi tadi. Tadi kan gini ya, ketutup semua kan, masih aman posisinya. Kita masih melindungi bagian telapak kita. Nah, seperti ini kan masih tinggal satu bagian lagi nih, udah tipis. Benar kan? Sudah tipis bagian kita. Selanjutnya coba dibuka semua jarinya. Nah, ini namanya T-Rex.
Ini T-Rex itu kan dikenal dengan binatang yang seram, buas ya. Benar kan? Nah, jadi kalau udah ini biasanya orang marah nih kan udah nggak bisa dikendalikan lagi emosinya. Itu udah seperti ini, gitu. Jadi udah lepas kendali semuanya. Makanya ini dianggap seperti T-Rex tadi. Jadi tadi modelnya gimana? Yang pertama masih dikendalikan oleh bunglon. Yang terakhir dikendalikan oleh dinosaurus. Yang dinosaurus ini nanti ada contohnya, ada videonya, boleh kalian tonton. Gitu. Jelas semua? Ya. Oke, selanjutnya tadi dinosaurus versus dinosaurus. Nah, kita lihat nih, pawang yang tadi tutup jari semua ya, versus dinosaurus yang buka jari. Gimana sih orang yang bisa mengatur emosinya melawan orang yang tidak bisa mengatur emosinya? Nah, di sini ada video anak-anak, Bapak lihat, Bapak kan? Tiba-tiba dipukul sama adik, tapi kakaknya nggak marah tuh, malah disayang adiknya. Wah, sabar banget ya kakaknya, tapi adiknya malah pukul kakaknya lagi tuh, ya ampun. Adiknya malah senyum-senyum aja tuh, ternyata kakaknya masih sabar, disayang lagi tuh adiknya. Wah, hebat banget ya kakaknya, terus mau dipukul lagi, tangan adiknya malah dicium. Kalian kalau dipukul adik marah nggak guys? Oke, dah. Itu termasuk si kakaknya yang bisa mengendalikan emosi. Bener nggak? Tapi kebanyakan ini sih pasti sering kelahi, Bapak lihat nih. Bener nggak? Jujur, sama kakak sama adiknya, ayo. Bener kan? Ah, jadi itu dinosaurus versus dinosaurus gitu. Jadi di sini sebagai contoh, tadi Bapak lihat kan, gimana sih orang yang sama-sama nggak bisa mengendalikan emosi dan orang yang mengendalikan emosi bisa melawan dengan orang yang tidak bisa mengendalikan emosi. Beda nggak suasananya? Beda ya. Jadi di sini emosi yang dimaksud kan emosi marah, gitu. Itu yang emosi yang paling rentan, yang paling sering kita alami juga di kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir kita akan melakukan praktek yaitu merancang kelas bernuansa sel, social emotional learning, ya. Nah jadi di sini Bapak ada peta emosi. Oh peta ya? Peta itu yang menunjukkan tempat atau sesuatu daerah. Nah, di sini kalian juga bisa nih menentukan daerah kalian itu merasa gimana sih emosi kalian pada hari ini. Gitu. Nanti Bapak akan tempelkan ini di dinding. Kalian, Bapak kasihkan kertas, tuliskan nama, dan tempelkan suasana hatimu saat ini di mana pada hari ini. Gitu. Boleh bahagia, boleh sedih misalnya uang jajannya kurang misalnya kan. Terus semangat karena jumpa ada misalnya perempuan yang disukainya misalnya ya, ada beberapa di sini. Dan marah misalnya gara-gara tadi mungkin uang bekalnya juga kurang dikasih mama atau ketinggalan bukunya akhirnya nggak mengerjakan tugas. Jadi kalian boleh menentukan emosi yang kalian alami pada hari ini. Bisa semua? Bisa ya? Ini Bapak tempelkan, nanti Bapak bagian kertasnya. Sini aja ya. Nah, nanti ini kalian ada 4 kolom. Lihat di bagian mana yang mau kalian tempel. Bebas, sesuai dengan keadaan kalian. Bisa semua? Bisa ya? Tulis namanya, ini langsung bisa ditempel ya, ada lemnya kok. Jadi nanti kalian tulis nama di sini, langsung tempelkan di papan tulis. Yang udah selesai nulis namanya, boleh langsung ke depan nanti. Ya? Oke, bagi ke belakang ya. Sudah? Kurang? Ah, yuk, boleh ke depan ya, tempelkan emosi kalian di bagian mana? Nah. Ya, silakan. Yang sudah ada menempel boleh duduk kembali karena kita akan istirahat sebentar lagi.
Sudah? Sudah semua? Nah, jadi ini Bapak lihat kurang lebih gimana ya? Kurang lebih itu hampir sama lah ya isinya ya. Ada yang bahagia tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang sedih ada 4 orang. Nah, kurang uang jajan kayaknya nih. Yang semangat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan yang marah yang Bapak bingungkan nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang. Jadi kurang lebih hampir sama. Tapi malah paling banyak tuh di bahagia. Bapak lihat 10 orang. Benar kan? Nah, jadi kalian tuh udah bisa nih tahu posisi emosi kalian pada hari ini dengan cara menempel peta emosi tadi. Oke ya, dikarenakan waktu kita juga sudah mau habis, kita udah praktek gimana sih cara tahu untuk mengelola emosi kalian. Dan tadi kalian sudah lihat tentang materi mengenai pawang PS buaya, PS dinosaurus ya, pawang dinosaurus PS dinosaurus. Dan kita udah praktek. Jadi Bapak harapkan materi yang Bapak sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk Bapak sendiri dan untuk kalian semua. Setuju semuanya? Nah, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi nggak? Nggak ada. Kalau Bapak yang nanya gimana? Boleh? Nah, kalian yang nanya apa Bapak yang nanya? Bapak yang nanya? Oke. Nah, kalau misalnya ada teman kalian tuh marah, gimana sih sikap kalian? Nah, boleh melerai. Apalagi ada lagi nggak? Membantu marah. Membantu apa? Oh, membantu biar gak marah. Caranya gimana? Oh, dibujuk. Betul, benar. Dibujuk boleh. Apalagi kira-kira? Membantu menenangkannya. Dengan cara? Oh, itu paling suka Bapak tuh. Nanti Bapak sering-sering marah lah kalau gitu ya. Dari dengan es krim. Oke, kita kan sambil gurau nih. Ya nggak apa-apa. Jadi Bapak lihat di sini udah mulai paham pemahaman kalian tentang emosi ini. Kira-kira ingat ya apa Bapak sampaikan tadi ya? Ingat semua ya? Jadi mulai sekarang kita coba bisa mengontrol emosi kalian sendiri. Gimana sih? Apa dampak sama orang-orang kalau kita terlalu emosian misalnya? Jelas semua? Oke, sebelum Bapak tutup kegiatan pada hari ini, Bapak buat kesimpulan dulu. Nah, jadi ini adalah materi tentang kelola emosi. Jadi memang fokus tujuannya tuh supaya kalian tuh bisa mengelola emosi kalian dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kalian di lingkungan sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan sekitar. Karena setiap manusia itu pasti punya emosi. Tergantung dari kita gimana bisa mengendalikannya. Jelas semua? Oke. Sebelum Bapak tutup kegiatan pada hari ini, silakan pimpin doa dulu ya. Tadi diawali dengan doa, ditutup dengan doa. Ya, silakan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke, baik. Sekian dari pertemuan kita pada hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.